Good morning, surfers. Let me greet you once again from this auditorium, and I'm so happy to see all of you through our YouTube channel. Pagi ini gue gak akan nanya gimana kabar kalian, but let me pray for you. Apapun yang sudah kita lalui di minggu-minggu pandemi ke belakang, dan mungkin hari-hari ke depan yang masih dipenuhi dengan banyak ketidakpastian. Kiranya setiap kita gak kehilangan pengharapan dan kita boleh terus hidup bertekun di dalam firman-Nya yang menjadi jangkar yang menjaga diri kita. Seperti sebuah kapal yang tetap dapat berlabuh dengan kokoh meskipun ada di atas gelombang laut yang penuh dengan ketidakpastian. Let's pray. Tuhan, thank you kalau pagi hari ini kami boleh kembali berjumpa sekali lagi dengan Tuhan. Tuhan, kami tahu hidup mengikut Engkau tidak menghilangkan kesulitan-kesulitan yang harus kami hadapi. Tapi Tuhan, kiranya kami boleh terus belajar bahwa di dalam Engkau kami belajar, semakin hari kami boleh semakin dikuatkan. Di dalam Engkau kami belajar untuk kami boleh punya iman yang makin hari makin teguh di dalam Tuhan. Kami sekali lagi datang pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Dan dengan sukacita kami mau buka hati kami. Dimanapun kami berada, kami siap untuk menerima sapaan dari Tuhan. Kiranya kasih Tuhan itu boleh menyapa setiap kami sekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang baik, kami berdoa. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian di dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Yesus Kristus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, sebelum kita lebih dalam menggali kebenaran firman Tuhan, gue pengen kita mengingat sebuah legendary movie, sebuah film yang mengisi masa kecil kita, dan bahkan ketika kita udah gede sekalipun sekarang kita masih bisa menikmati film ini. Dan semuanya pasti tahu film Aladdin. Seorang pria di sana dikisahkan ada seorang pria biasa bernama Ali. Dia mendapatkan keberuntungan yang luar biasa karena dia bisa bertemu dengan Will Smith yang ketika itu menjadi sosok jin yang ada di film Aladdin remake tahun 2019. Nah, sosok jin ini diceritakan bisa mengabulkan apapun yang menjadi permintaan Ali. Nah, di dalam salah satu adegan yang cukup menyegarkan mata kita, ketika Ali akan melamar si Putri Yasmin, di sana Ali datang dengan segala kemegahan, kelimpahan, seperti orang yang punya segalanya. Teman-teman, Ali berpikir bahwa mungkin dari orang yang gak punya apa-apa, orang yang miskin, pria biasa, gak ada suatu hal pun yang bisa diharapkan. Tapi dari situlah akhirnya Ali berusaha untuk membungkus dirinya dengan segala kegelimangan harta dan berharap bahwa dengan itu semua dia akan auto diterima lamarannya. Teman-teman, film Aladdin ini menunjukkan realita kalau sebagai manusia memang wajar kita punya value yang mengatakan bahwa kita berpengharapan kalau hidup kita bergelimang harta. Kita gak akan hilang pengharapan kalau hidup kita tenang, hidup kita aman, hidup kita lancar. Namun benarkah demikian teman-teman? At the end di dalam film Aladdin pun ditunjukkan bahwa value itu gak benar, begitu ya. Yang namanya harta
yang namanya kegelimangan dunia gitu ya, itu semuanya gak memberikan harapan yang pasti. Harapan itu bukan sekedar ngomongin tentang seseorang yang ngarep. Kalau kita ngomongin harapan, kita bukan sekedar ngarep sama apa yang menjadi keinginan kita, ngarep sama apa yang jadi mimpinya kita. Tetapi harapan itu hanya dapat kita letakkan kepada sesuatu yang sifatnya pasti. Nah, teman-teman melihat kondisi dunia saat ini, rasanya sulit untuk kita bisa menemukan hal yang pasti. Semua aspek ikut merasakan dampak negatif dari pandemi ini. Di luar sana begitu banyak rekan-rekan kita yang harus berjuang di tengah segala ketidakpastian karena pandemi ini. Ada teman-teman kita yang mungkin mengalami gajinya harus dipotong. Ada juga yang ngalamin dia harus di PHK. Ada juga orang-orang yang mungkin baru memulai passionnya, dia baru bangun startup dan itu tiba-tiba mati gitu aja. Karena apa? Karena pandemi. Atau mungkin kendala-kendala yang lain. Kita ingin bertemu dengan keluarga kita gak bisa ketemu lagi. Dan itu menjadi pergumulan yang cukup berat. Karena apa? Karena pandemi. Atau mungkin kita mulai ngelihat gimana orang tua kita yang struggling untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena pekerjaan yang tertunda atau bahkan terhenti. Nah, masih banyak banget pergumulan-pergumulan lainnya. Namun firman Tuhan hari ini kiranya boleh menolong setiap kita. Menolong supaya kita dapat tetap melihat bahwa di tengah segala ketidakpastian yang ada di dunia ini masih ada pengharapan yang pasti. Pengharapan yang telah, yang sedang, dan yang akan kita terima di dalam Yesus Kristus. Teman-teman, pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, He walks with us. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Surat yang ditulis kepada jemaat Filipi yang tadi kita baca merupakan surat yang ditulis oleh Paulus. Kita semua familiar dengan kehidupan seorang Paulus, bagaimana dari dalam penjara dia menuliskan surat-surat kepada jemaat-jemaatnya. Dan salah satunya adalah surat kepada jemaat di Filipi ini. Teman-teman, Paulus memang sudah cukup sering ditangkap ataupun dipenjarakan, namun ketika menulis surat Filipi, kondisi Paulus bisa dikatakan salah satu yang terburuk. Salah seorang penafsir meyakini bahwa surat kepada jemaat Filipi ini seperti sebuah surat perpisahan yang dituliskan dan dikirim oleh Paulus kepada orang-orang yang sangat dia kasihi. Sembari Paulus menantikan bahwa gak lama lagi mungkin aja dia akan segera mati, dibunuh. Setiap kalimat yang dituliskan kepada jemaat di Filipi terasa begitu berat, namun juga penuh dengan kepedulian. Diisi oleh nada-nada kesedihan, tapi di dalamnya juga penuh dengan penghiburan. Kalau pakai bahasa kita saat ini mungkin bisa dikatakan surat kepada jemaat Filipi ini adalah a bittersweet letter. Teman-teman, Paulus mengawali suratnya dengan kata dia bersyukur bahkan berdoa dengan sukacita. Nah, ini sesuatu yang paradoks, teman-teman. Kenapa? Di tengah tekanan batin, seseorang yang sadar betul bahwa hidupnya ada di ambang kematian, tapi dia bisa punya yang namanya rasa syukur dan sukacita. Teman-teman, kenapa bisa demikian? Paulus sadar benar bahwa hidupnya dan segala sesuatu yang terjadi di dalam dirinya tidak lepas dari intervensi Allah itu sendiri. Allah yang menghampiri dia ketika dia sedang ada di Damaskus. Seorang Saulus yang berdosa, yang dahulunya adalah penganiaya jemaat, benar-benar dihampiri oleh Allah. Dia mendapatkan sebuah privilege untuk menanggalkan identitasnya dari seorang Saulus yang berdosa menjadi Paulus yang dikasihi dan diampuni oleh Allah. Sepanjang perjalanan misi dari Paulus dari Asia, dia ke Eropa, kembali lagi dia ke Asia. Begitu banyak mujizat yang dialami oleh Paulus. Dan ini membuat dia sadar bahwa ia dapat mengerjakan seluruh panggilan pelayanan bukan karena dia mampu, tetapi karena Allah yang memampukan, dan ada Allah yang berjalan bersama-sama dengan Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 sampai 23, Paulus menyebut dirinya sebagai tawanan roh. Teman-teman, di tengah ketidakpastian kondisinya ketika Allah mengutus Paulus ke Yerusalem, di situ dia cuma taat. Meskipun dia pun takut sebenarnya. Dia ngomong di ayat yang ke-22, dia berkata, "Aku Paulus, aku nggak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, di Yerusalem." Kenapa, teman-teman? Itu tempat yang berbahaya untuk seorang Paulus karena dianggap sebagai seorang pengkhianat Yahudi.
Dan di ayat 23, yang di ayat 23 luar biasanya lagi, seorang Paulus begitu realistis. Dia menyadari, dia berkata bahwa berjalan bersama dengan Roh Allah itu seringkali menuntun langkahnya untuk menghadapi sengsara dan juga penjara. Teman-teman, sejatinya penderitaan dan kesusahan bukanlah hal yang baru di dalam kehidupan kita. Pandemi yang terjadi ini juga sepertinya seperti sejarah yang terulang. Kalau mungkin 100 tahun yang lalu atau bahkan 500 tahun yang lalu sudah pernah terjadi hal yang serupa. Jutaan orang menjadi korban. Selamanya manusia gak akan pernah siap untuk menghadapi hal semacam ini. Kalau 100 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu manusia gak siap, nyatanya sekarang pun kita juga gak siap untuk menghadapi pandemi ini. Namun sebagai orang percaya, kita meyakini dan kita tahu bahwa segala kesulitan, segala penderitaan yang mungkin kita alami sekarang, ini gak pernah lepas dari kuasa dan kendali tangan Tuhan. Bahkan Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, seharusnya kita belajar dari seorang Paulus, bagaimana sebuah penderitaan atau berbagai macam kesulitan merupakan jalan yang seharusnya membuat kita makin menyadari ada Kristus yang hidup di dalam kita dan senantiasa berjalan menuntun langkah kita. Fokus utamanya bukan lagi ke penderitaan teman-teman, tetapi bagaimana Kristus itu semakin nyata di dalam hidup kita. Mungkin rasanya berat, namun kalau jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan menuju Golgota adalah hal yang Tuhan pilih dan terlebih dahulu Ia tanggung di dalam sengsaranya bagi kita. Apalagi kondisi kita saat ini. Penderitaan yang terberat sudah Dia rasakan demi menanggung dosa kita, supaya Roh Kudusnya justru bisa turun ke atas kita dan menyertai langkah-langkah kita di dalam segala keadaan. Remember that in any situation, He walks with us. Dan yang kedua teman-teman, pengharapan itu mengingatkan kita bahwa He's doing good things in us. Dia mengerjakan pekerjaan baik di dalam diri kita. Teman-teman, di ayat yang ke-6 di dalam Filipi pertama tadi mengatakan, Ia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir pada hari Kristus. Teman-teman, pekerjaan yang baik yang dimaksudkan oleh Paulus ini bukan lagi ngomong tentang partisipasinya jemaat Filipi yang dikenal sebagai jemaat yang generous, jemaat yang begitu baik, jemaat yang begitu dikasihi Paulus. Itu benar, tapi pekerjaan baik yang dimaksud bukan sekedar kebaikan mereka, tetapi pekerjaan baik yang dimaksud Paulus adalah keselamatan dan ketaatan yang ada di dalam diri jemaat Filipi adalah sepenuhnya pekerjaan Allah. Kalau kita baca di bagian selanjutnya, Paulus kembali meng-highlight di pasal yang kedua ayat yang 12-13. Di sana Paulus mengingatkan bahwa baik keselamatan maupun ketaatan di dalam diri mereka adalah sepenuhnya pekerjaan yang dilakukan menurut kerelaan hati Tuhan. Teman-teman, aplikasinya bagi setiap kita ketika kita mengaku sebagai orang percaya, maka sejatinya Tuhan telah mengerjakan apa yang baik itu bagi diri kita. Keselamatan itu sudah kita terima dan itu adalah murni pekerjaan baik yang dilakukan menurut kerelaan hati Tuhan bagi kita. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kita masih menghargai karya keselamatan yang ada yang kita terima melalui Kristus? Teman-teman, tantangan yang kita hadapi di masa-masa ini mungkin sudah mulai membuat kita menjadi tak acuh dengan apa yang Tuhan kerjakan yang baik di dalam diri kita. Kejenuhan kita ketika kita stay at home membuat kita tidak lagi peduli dengan relasi kita dengan Tuhan. Ibadah atau enggak, toh sama aja. Baca Alkitab atau enggak, toh enggak merubah apapun. Komsel ataupun enggak, toh pandemiknya juga masih ada. Teman-teman, jangan biarkan kejenuhan kita justru mendorong kita menjadi pribadi yang apatis. Apatis terhadap Tuhan, apatis dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan yang baik di dalam diri kita. Nah, seperti yang saya sering ngomong di dalam khotbah-khotbah saya, untungnya bukan kita yang jadi Tuhan, yang sangat mungkin menjadi apatis dan gak peduli ketika melihat bagaimana ketika Kristus merelakan nyawanya demi menyelamatkan manusia yang hari ini berdosa, kemudian minta ampun dan besok bikin dosa lagi. Darah yang Tuhan sudah curahkan
gak lagi menggetarkan hati manusia yang memilih untuk mengabaikan karya keselamatan, yang gak hidup di dalam pengharapan, tapi memilih untuk hidup di dalam keluhan, kekecewaan, amarah, atau bahkan kecurigaan kepada Tuhan. Teman-teman, apa yang jadi respon kita hari ini? Kiranya apa yang baik yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita itu boleh menolong kita hidup di dalam pengharapan. Bangun dari tempat tidurmu dan lihatlah sekelilingmu. Lakukanlah pekerjaan baik yang sudah Tuhan letakkan di dalam hidupmu. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci. Lakukanlah itu. Dan yang terakhir teman-teman, pengharapan itu mengingatkan kita bahwa He gave us the eternal life. Dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Di dalam surat yang begitu singkat ini, Paulus 3 kali menggunakan frasa hari Kristus. Hal ini merujuk kepada sebuah pengharapan yang pasti akan datangnya hari Kristus. Apa itu hari Kristus, teman-teman? Hari Kristus merupakan hari penggenapan akan segala sesuatu yang paling kita harapkan dan kita nantikan di akhir kehidupan kita di dunia ini. Teman-teman, kalau tadi kita diingatkan bahwa pengharapan itu mengingatkan kita tentang Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita, Tuhan yang mengerjakan apa yang baik di dalam kita, maka yang menyempurnakan semuanya itu adalah ketika nantinya kita memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Pandemi ini selalu menghadapkan manusia. Pandemi selalu menghadapkan manusia kepada realita tentang kematian. Nah, pertanyaannya teman-teman, sejauh mana kita siap menghadapi yang namanya kematian? Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan. Dia berkata bahwa kematian itu sebenarnya gak semengerikan yang kita lihat. Bagi mereka yang ditinggalkan, memang kematian itu begitu berat, kematian itu begitu mengerikan. Tetapi bagi mereka yang mati di dalam Kristus, sesungguhnya kematian itu tidak lagi mengerikan. Dia bilang bahwa kematian itu seperti orang yang lagi operasi dan dia harus bius total. Nah, teman-teman, berbicara tentang operasi dan bius total, 3 tahun yang lalu yang saya pernah mencicipi untuk masuk ke ruang operasi, mencicipi bagaimana rasanya harus dibius total itu. Nah, saya ingat betul ketika saya masuk ke ruang operasi, saya merasakan suasana yang tegang. Mungkin yang tegang cuma saya begitu ya, karena dokter, perawat berusaha untuk membuat suasananya santai gitu. Mereka sambil ngajak ngobrol saya, mereka mulai ikat kaki saya, mereka mulai ikat tangan saya. Nah, di situ mereka ngajak ngobrol, mereka ngajak bercanda, dan ketika itu dokter bilang sama saya, "Oke Gaby, kamu silahkan berdoa di dalam hati menurut keyakinanmu." Saya sadar banget teman-teman, ketika itu saya baru ngomong Tuhan Yesus, dan tiba-tiba udah aja saya bangun. Dan ketika saya bangun, saya udah balik lagi ke kamar rawat inap saya. Di situ saya bingung, dan ketika itu saya bilang sama teman-teman saya, rekan-rekan saya yang mendampingi saya bilang, "Ih, cepet banget ya, gak berasa ya," saya bilang begitu. Nah, padahal mereka yang nungguin saya di depan kamar operasi sampai saya masuk lagi ke kamar rawat inap, mereka udah habis 2 bungkus nasi padang, teman-teman. Saya baru sadar kalau saya masuk jam 8 pagi dan saya keluar dari ruang operasi itu jam 3 sore. Tapi saya selalu bilang sama mereka ketika saya setengah sadar, saya ngomong, "Gak berasa ya, cepet ya." Ya, saya kira mirip seperti demikian teman-teman ketika seseorang mengalami kematian di dalam Kristus. Gak ada hitungan detik ketika dia buka matanya, maka semuanya sudah sangat berbeda. Dia bertemu muka dengan pribadi Yesus yang selama ini dia rindukan. Dia tinggal bersama dengan Kristus, menikmati kamar barunya dengan segala lantai yang terbuat dari emas, tembok yang dihiasi oleh permata. Dan kalau selama ini mungkin dia pakai toilet sharing, dan sekarang dia punya kamar mandi dalam, teman-teman. Dengan segala fasilitas yang tersedia layaknya kamar presiden suite. Itu mungkin. Tapi saya membayangkan satu hal yang jauh lebih indah lagi. Mungkin ketika itu Tuhan ngomong sama dia, "Hey, di situ kamarku. Kapanpun kamu mau datang, please welcome. Aku pengen denger ceritamu." Teman-teman, ketika saya ngomong ini, hati saya bergetar. Dan saya yakin saya gak lagi halu, teman-teman. Karena inilah janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya sama Dia.
janji kehidupan kekal yang akan kita terima pada hari Kristus. Kita tinggal di dalam kebahagiaan yang kekal dan bukan penghukuman. Gak ada lagi ratapan, gak ada lagi kesedihan, gak ada lagi kertakan gigi. Di sana hanya ada sukacita yang sejati, karena kita tinggal bersama-sama dengan Kristus. Kesimpulannya teman-teman, apa yang harus kita hadapi saat ini kiranya gak menghilangkan pengharapan kita yang telah kita terima melalui pribadi Kristus. Pengharapan itu bukan karena semuanya sudah baik, tetapi justru karena banyak hal yang gak mengenakan yang harus kita hadapi. Maka di sanalah kita butuh yang namanya pengharapan. Dan di sanalah pengharapan itu bekerja dengan maksimal bagi hidup kita. Seorang hamba Tuhan bernama Rick Warren berkata, "You decide whether your pain is going to make you bitter or better." Kitalah yang memilih apakah kesulitan-kesulitan dan penderitaan itu membuat kita menjadi pribadi yang pahit, ataukah membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bertahan teman-teman, bertahan. Kita akan mampu melalui semuanya ini bersama-sama, karena kita punya pengharapan yang mengingatkan kita bahwa He walks with us, He's doing good things in us, and He gave us eternal life. Mari kita berdoa. Thank you Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kalau kami kembali diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kami harus hidup di dalam pengharapan. Karena kami sadar ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Ada Tuhan yang mengerjakan pekerjaan baik di dalam hidup kami. Dan ada janji kehidupan kekal yang sudah dan nantinya akan kami terima dengan sempurna ketika kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup sebagaimana Tuhan mau kami hidup. Thank you Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Anak, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday, God bless you. Sembilan 98,4 FM Wave Youth Radio, Seek the Unreached, Reach the Forgotten. Halo Surfers, balik lagi sama gue Ega. Masih di Sunday Service tanggal 31 Mei 2020, yang tentunya tidak disponsori oleh BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, ataupun link aja. Tapi Surfers bisa pakai platform-platform digital tersebut untuk memberikan persembahan secara online. Caranya gampang banget, kalian tinggal buka aplikasinya, kemudian scan QR code yang ada di slide berikut ini. Habis itu kalian masukin nominalnya dan kemudian tinggal ditransfer. Gampang banget kan? Jadi jangan sampai membuat kegiatan stay at home ini menghambat Surfers untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Setelah itu, gue juga mau ngajak Surfers buat sama-sama gabung di prayer meeting kita live on IG at Wave Youth Ministry setiap hari Rabu jam 8 malam. Gue juga mau ngajak buat Surfers yang punya pokok-pokok doa yang ingin dititipin, kalian bisa langsung isi form yang ada di link di caption di bawah ini, supaya nanti bisa kita sama-sama doain di prayer meeting tersebut. Tenang, karena rahasia kalian akan 100% dijaga di Wave Youth Ministry ini. Dan di caption di bawah ini kita juga punya link buat kalian tetap stay connected. Susah banget ya ngomong Inggris. Untuk kalian tetap stay connected secara online dengan komit-komit kalian. Jadi jangan lupa nih, walaupun kita stay at home, kita harus tetap saling mendoakan dan juga stay connected dengan komit kita. Dan ngomongin tentang komit kita juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita nih di gereja yang udah berulang tahun selama 1 minggu ke belakang. Mari kita cek siapa aja yang udah berulang tahun selama 1 minggu ke belakang. Selamat ulang tahun. Semoga kalian selalu sehat selalu dan diberkati terus. Semoga kalian dan keluarga selalu dijaga dalam pandemi ini. Jangan kemana-mana, stay at home, tapi selalu stay tune terus di Wave Youth Ministry.
Dan ngomongin tentang aktivitas dan info seputar Wave Youth Ministry, kalian bisa langsung pantengin terus di IG-nya @WaveYouthMinistry atau di IG-nya @Youth1Wave. Di sana kita bakal ngasih servers info tentang kegiatan-kegiatan seputar gereja kita ataupun aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan selama pandemi ini berlangsung. Kayak kemarin ini contohnya kita punya ada live dance class, ada juga kita kasih rekomendasi tentang film-film apa aja yang servers bisa tonton selama pandemi ini ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. So jangan lupa buat selalu pantengin terus IG kita, dan juga ada prayer meeting setiap hari Rabu jam 8 malam di @WaveYouthMinistry, dan jangan lupa untuk stay tune terus, yang lebih penting setiap Sunday service kita di hari Minggu jam 9 pagi. So jangan kemana-mana, and see you soon on the next Sunday service. Bye bye. Searching for worldly love, but I found everything has changed. There's nothing in this world that could ever satisfy me, but your love stands still, even when everything changed. Overwhelming, never changing, never ending, always fulfilling. Your love accepts my brokenness. You redeem all my sins, and now I've been set free. Searching for worldly love, but I found this love's unconditional. There's nothing compared to you, for your love is everlasting, and you're still by my side, even when nobody wants me. Overwhelming, never changing, never ending, always fulfilling. Your love accepts my brokenness. You redeem all my sins, and now I've been set free. Because of your compassion